Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik. Kali ini kita tidak membahas tentang politik, kita tidak membahas tentang yang viral-viral yang menyeramkan, tapi kita kali ini akan membahas yang menyejukkan ya. Yang menyejukkan di studio Tribun Jabar telah hadir eh, bapak-bapak atau akang-akang dari Daikin. Nah, kita serahkan saja langsung untuk memperkenalkan diri. Apa kabar akang-akang semuanya? Halo, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Sehat, Oke. Nah, tak kenal maka tak sayang. Silakan Ya. Kang untuk perkenalkan. Perkenalkan, saya Erik. Ya. Kita dari AC Daikin, dan kebetulan saya bersama teman saya. Saya Stefanus, Root Sales dari Daikin Bandung. Kita sama-sama dari tim divisi penjualan, Pak. Oke, divisi penjualan ada Kang Stefanus dan Ya. Kang Erik ya. Betul. Oke. Nah, masalah tentang Daikin ya. Orang-orang pasti akan berpikiran bahwa Daikin itu adalah AC, ya, pendingin ruangan dan mungkin untuk kendaraan juga ya, beberapa kendaraan ya. Enggak sih. Ada ya? Iya. Belum Kalau ada ya? misalnya di Indonesia belum, tapi Belum. di luar negeri kita fokus bisnisnya banyak, Oke. ya kan? Jadi bukan cuma pendingin ruangan, macam-macam, ada heavy industry juga segala macam. Oh. Tapi kalau di Indonesia, khusus market Indonesia, kita cuma masuk AC aja. AC aja. AC untuk kendaraan enggak ya? Enggak. Enggak ya? Oke. Baik. Oke. Itu hanya intermezzo ya, Tribuners. Oke, baik. Nah, banyak nih produsen atau produk-produk pendinginan ruangan ya, untuk dengan berbagai fungsinya, dengan berbagai keandalannya ya, unggulan-unggulannya yang selalu dipromosikan. Nah, untuk Daikin sendiri nih kok, gimana nih untuk keunggulan-keunggulan ini akan berpengaruh nggak sih terhadap kehematan dalam satu rumah tangga untuk biaya listrik dan sebagainya, itu seperti apa untuk Daikin sendiri? Jadi gini, kita perkenalkan dulu ya. Kalau Daikin itu spesialisnya AC, Pak. Spesialis AC. Ya kan? Kita fokus hanya jual AC. Ya kan? Kalau brand elektronik yang lain kan ada yang jualan kulkas, ada yang jualan kompor ya. Ya, TV segala macam Iya, lah ya. iya. Jadi AC itu bukan main fokus produk mereka. Sehingga ketersediaan spare parts jelas mereka nggak akan terlalu banyak seperti Daikin. Contoh deh, misalnya merek apa gitu ya. Dia fokus lakunya apa? Misalnya TV-nya. TV-nya. Mereka akan lebih banyak fokus untuk ketersediaan spare part TV. Atau enggak mesin cuci yang laku. Ya kan? Mereka tersediaannya hanya kebanyakan yang mesin cuci, ya kan? Beda sama Daikin. Kalau Daikin kita memang fokus di AC sehingga boleh dijamin lah istilahnya spare part kita ready. Dan kantor kita jangan lupa ada di BKR Bandung, Kota Bandung. Jadi kita jamin untuk servis pelaporan, untuk pelaporan yang masuk ke call center itu 1 kali 24 jam kita minimal sudah datang. Jadi secepat itu kita komitmen, ya kan? Nah, udah gitu kita juga salah satu pelopor penggunaan freon terbaru, kan? Itu R32. R32 itu. Sebelumnya apa ini kok? Sebelumnya untuk di Indonesia itu masuk freon R22 sampai R410. Tapi ada boleh dibilang kan R22 itu diindikasikan dapat merusak lapisan ozon. Ya, masalah keasrian lah ya, go green. Jadi maka oleh sebab itu oleh pemerintah dilarang untuk penggunaan R22. Nah, dari Daikin kita riset, ya kan, kita buat pengganti freon R22, ya kan, itu R32 yang sudah ramah lingkungan dan pendinginannya lebih cepat 130% daripada R410. Gitu. Jadi lebih cepat dingin freonnya yang R32 itu. R32 ya. Sehingga kita juga punya produk namanya inverter. Inverter itu AC kita semuanya pakai R32. Ya kan? Semakin cepat AC dingin, semakin dia lebih hemat listrik. Itu kan salah satu kisi-kisinya lah. Ya kan, untuk teknologi inverter sendiri sebenarnya udah banyak sih. Boleh dibilang semua apa ya, regulasi pemerintah tuh kan sekarang itu
pengennya semua go green. Ya. Ya kan? Nah, semua kalau boleh dibilang ke inverterization lah. Kalau boleh tahu tuh semua inverter. Yang inverter tuh apa? Kulkas udah ada inverter. Terusnya eskalator, lift, terusnya mesin cuci, semua pakai inverter. Karena memang regulasinya untuk penghematan energi. Teknologi inverter itu bisa membuat konsumsi listrik lebih hemat. Ya kan, tergantung teknologinya bisa sampai kisaran sekitar 30-40% biasa begitu. Oke, luar biasa. Nah, ini menarik ya. Sejak kapan sih pemerintah itu sudah jangan menggunakan R22 lagi gitu? Oh, udah lama belum? Udah lama, Pak. Udah lama ya. Artinya produk Ada Daikin yang sempat beredar di konsumen itu seperti apa untuk sosialisasinya dan penanganannya seperti apa? Itu sudah ada surat edarannya, Pak. Ya kan? Itu udah ada surat edarannya tahun 2018. Ya kan? Itu udah ada surat edarannya bahwa pelarangan impor R22. Itu memang pertama nggak langsung blek gitu, nggak, ya kan? Nggak langsung bersih gitu langsung, tapi istilahnya bertahap lah. Ya kan? Sebenarnya kalau sekarang unit tahun 2018 itu dilarang impor. Hanya untuk freonnya masih ada. Freonnya. Jadi kan konsumen ada tuh. Unitnya yang masih boleh dibilang masih pakai R22. Ya, itu memang masih ada lah. Ya kan? Freonnya masih bisa impor tapi terbatas. Ya kan, terbatas. Jadi saya sarankan untuk kawan-kawan yang masih pakai R22 beralihlah ke R32. Mungkin dengan kecintaan dengan Daikin ini mungkin berat beralihnya itu mungkin itu ya. Wah, ini masih bagus nih, masih tahan lama, udah puluhan tahun saya pakai nih. Iya gitu. Sih, iya ada yang kayak mungkin gitu. Seperti ada itu yang ya? kayak gitu. Soalnya memang AC Daikin kan kita terkenal awet ya. Iya. Terkenal awet. Jadi ada yang kayak beberapa konsumen kita ada yang masih pakai R22 mungkin dari 2014 masih beli ya kan, masih pakai R22. Itu masih ada. Sampai sekarang belum rusak. Ini masih berapa? Ada ya? Belum 10 tahun ya? yang lalu. Iya, itu ada yang masih ada. Saya kenal teman saya juga masih punya tuh. Masih ada. Masih ada. Karena kesetiaannya, karena tadi Daikin itu fokus untuk AC ya. Iya, jadi produk quality build kita bagus. Spare partnya rusak juga masih bisa diganti dan 1 kali 24 jam itu langsung datang ya, ibaratkan setelah pelaporan. Kalau Bapak rusak nggak lapor ya kita nggak ada. Kita nggak tahu dong. Iya, dia aja di rumah ini kenapa rusak ya, nggak datang-datang ya, tapi nggak dilapor ya. Nggak dilapor, sama aja. Iya, betul. Gitu. Bisa nih Pak Erik nih. Oke, baik. Informasinya nih ya, ini aku mau nanya nih, ini teknologi baru kah? Ada yang namanya AC Multi S. Nah, itu apa tuh? Oke. Jadi kalau Multi S sendiri seperti itu teknologi kita keluar 2018 ya. Kalau misalnya Pak Daniel tahu masalah AC kan, AC itu ada indoornya, ada outdoornya. Nah, kalau single split itu 1 outdoor, 1 indoor. Nah, Multi S ini kita buat R&D Jepang itu khusus untuk market Indonesia. Kenapa? Karena Multi S ini itu menerapkan hematnya itu ada 3, Pak. Hemat di tempat, hemat di daya, sama hemat di energi. Jadi Multi S ini adalah multi connected, di mana outdoornya itu kita cuma punya 1, tapi bisa connect ke 2 sampai ke 3 indoor. Jadi dibayangkan kalau misalnya kita beli 3 AC untuk 1 rumah, AC single split biasa, otomatis kan kita install outdoornya tuh ada 3 tuh di rumah tuh. Disusun-susunnya kurang rapi lah. Betul, estetik juga kan kurang dapat. Nah, kalau Multi S enggak. Kalau Multi S itu kita 1 outdoornya tapi bisa taruh tuh di 2 kamar plus 1 ruang tamu misalnya kayak gitu. Di tempatnya kita hemat, di dayanya juga kita hemat karena kita punya ada yang namanya wawattnya, watt mode. Itu ada sampai 2 level. 2 level itu kemana? 2 level itu ke bawah. Jadi kalau misalnya kita kerja push kompresor di 100%, artinya kita pengen cepet dingin, itu kita bisa maksimal. Tapi kalau kita pengen irit juga, kita bisa cuman sekitar 30% kerja kompresornya. Jadi lebih hemat energi. Kayak misal contoh 1 AC 2 PK itu kan, 1 PK itu kan sekitar 700 watt lah, sampai 900 watt. Kalau kita nyalain 2 AC single split, berarti itu harus makan sekitar 1800 sampai 1600 sampai 1800 watt. Kalau pakai Multi S enggak. Multi S itu kita bisa kerja cuma di 30%-nya aja. Sampai bahkan 380 watt nyala 2 AC. Itu bisa neken cost listrik sampai sejauh itu. Oke. Baik.
Ini berarti satu outdoor bisa untuk 2-3 indoor ya. Betul. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalkan jaringan internet ya, satu dipakai banyak orang itu agak lemot lah dan sebagainya. Nah, ini gimana nih? Dinginnya tetap sama kah atau seperti apa nih? Ada yang ini jadinya ruangan sini jadi lebih kurang dingin dan sebagainya, gimana nih, Pak? Ya. Ada pengaruhnya nggak? Jadi gini, kalau multi-S itu kita outdoornya, saya jelasin dulu, outdoornya itu mulai dari 1 PK sampai dengan 3 PK. Ya. Outdoor 3 PK. Let's say ini, misalnya ada rumah, pakai 3 ruangan, 1 PK, 1 PK, 1 PK. Kan outdoornya berarti kan 1 PK, 1 PK, 1 PK, 3 PK tuh. Outdoornya 3 PK. Secara otomatis, ketika tiga-tiganya nyala, ya sesuai dengan kapasitasnya 3 PK. Oke. Nah, nggak akan ada yang ada yang kurang lah. Karena sayangnya sama-sama kurang 3, ya. Karena sama-sama 1 PK. Oke. Tapi yang jadi kalau nih, misalnya kita kan indoor tuh sampai 2 PK. Dari 1 sampai 2 PK. Contoh nih. Misalnya satu ruangan, ruang keluarga 1 PK atau 2 PK. Ya. Kamar 1 PK, kamar 1 PK. Ya. Berarti 4 PK kan? Betul. Kalau nyara bersamaan, memang dia pasti akan drop capacity. Oke. Tapi tujuan kita tuh nggak seperti itu loh, nyiptain multi-S. Contoh nih, 3 ruangan. Ya kan? Ruang kamar, ruang keluarga 2 PK, kamar 1 PK, 1 PK. Siang hari, semua kumpul di ruang keluarga. 2 PK-nya lah. Ya kan? Semua kumpul di ruang keluarga. Nah, agak malam, mungkin bapak yang ngantuk. Masuk kamar. Nyalain 1. 3 PK tuh. Nah, udah gitu ibunya suruh masuk kamar. Atau malam anaknya juga masuk. Ya kan? Ruang keluarga mati toh. Berarti 1 PK, 1 PK, 2 PK toh nyala. Nah, kan kapasitasnya pas. Benar. Tujuannya seperti itu. Ya, shift fun. Tapi kalau misalnya memang kalau nyala secara bersamaan, memang dia harus menyesuaikan dengan kapasitas outdoornya itu 3 PK. Tapi kalau misalnya nyalain bergantian, bisa kayak gitu. Karena tujuannya memang diciptakannya seperti itu, bergantian. Oke, bergantian. Artinya bisa dijelaskan nggak sih kepada Tribuners ini AC multi-S ini berarti untuk direkomendasikannya untuk kategori apa nih? Untuk apakah keluarga kah atau unit perkantoran atau seperti apa ya? Diciptakannya, direkomendasikannya seperti apa nih? Iya, jadi kalau misalnya by R&D Jepang ya, udah bicara sendiri. Jadi kita itu bikin multi-S itu karena residensial di Indonesia itu kan padat. Kebanyakan itu apartemen dengan 2 kamar dan 1 ruang tamu. Terus juga kan rumah-rumah di komplek juga yang anggap aja menengah, itu kan 2 kamar dan 1 ruang tamu. Kurang lebih seperti itu gitu, denahnya gitu. Ya mungkin 7x12 atau 6x10 lah, banyakkan kompleknya. Jadi kita sengaja desain multi-S itu untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, residensial. Ya yang tadi hemat di 3 titik tersebut, kayak gitu, Pak. Jadi memang marketnya untuk apartemen atau enggak rumah tinggal. Marketnya seperti itu ya kategorinya ya. Betul, kategorinya. Betul. Untuk hemat energi, hemat daya, sama hemat listriknya. Baik. Kalau juga nih bagi calon-calon konsumen atau mungkin udah menjadi konsumen setia dari Daikin yang akan mengupgrade ataupun mengganti brand dari brand A dan B ke Daikin itu, apa yang harus diperhatikan sebenarnya? Ya kalau misalnya dari brandnya Daikin, ya kan sama-sama Daikin lah, kualitas tahu lah, ya kan? Kualitas kita boleh dibilang kita fokus di AC dan kualitas kita boleh dijamin lah. Kita di Indonesia tuh sudah Daikin tuh udah 50 tahun. Ya kan, istilahnya kalau produk boleh dibilang tidak usah diragukan lah, ya kan. Hanya kalau Bapak pakai AC single split, ya mau ganti ke multi-S, otomatis pasti akan ganti instalasi. Instalasinya pasti diganti, ya kan. Unit jelas pasti ganti kan, dari standar ke multi-S. Betul. Ya. Nah, kedua, Bapak harus ganti instalasinya. Karena kalau misalnya dulu nih, contoh deh, ini rumah. Ya, ini rumah. Ya kan? Saya bagi 2 lah, 2 ruangan. Yang 1 kamar, yang 1 kamar juga. Misalnya 2, pakai dua-duanya pakai multi-S kan kita ada 2 connection. Kalau dulu ini 1 tinggal tarik pipa ke belakang.
Ini satu tinggal tarik pipa di belakang. Nah, kalau sekarang Bapak pakai multi-es itu harus tarik pipanya ke tengah, kemana? Misalnya, saya nggak mau di belakang ini lagi lah, jadi nggak rapi. Ke misalnya ke dak, ya ke dak. Tarik pipanya, satuin nanti ke dak. Otomatis ada perubahan jalur instalasi lah. Oke. Jalur Ya kan? instalasi ya. Jadi kalau bisa Bapak kalau misalnya mau ganti multi-es, hubungi dealer-dealer kami terdekat, ya kan, supaya bisa survei, supaya bisa ngecek instalasinya. Ya, sebelum dipasang, Pak. Sebelum dipasang ya. Kita survei dulu, kita cek dulu, karena kan jalur pipa itu kan kita, kadang kalau udah lama itu kan biasanya ditanam. Nah, sedangkan yang baru requestnya seperti apa? Sesuaikan sama kebutuhan konsumen juga. Iya. Oke, baik. Dari segi perawatan, dari segi spare part tadi sudah dijamin karena Daikin itu fokus ya pada AC. Nah, untuk hal keahlian dari teknisinya nih, apakah memang teknisinya yang memasang, yang khususnya untuk multi-es ini ada teknisi khusus, atau di dealer yang ada itu semuanya ada gitu, teknis dan paham untuk instalasi ini? Seperti apa? Jadi gini, kalau multi-es ini kan memang istilahnya produk baru ya. Tapi istilahnya kalau dealer Daikin, untuk teknisinya kita sudah sertifikasi. Jadi ada beberapa yang sudah memang kita training, ya kan, training khususnya pemasangan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau beli ke dealer Daikin, ya kan, boleh bilang kalau misalnya Bapak Ibu ragu, Bapak Ibu bisa beli ke toko, tanya ada garansi instalasi nggak? Oke, itu ya, itu yang harus ditanyakan ya. Tanya ada garansi instalasi nggak? Gitu loh, ya kan? Karena kalau misalnya nggak ada garansi instalasi, ya kalau ada kerusakan, amit-amit ada pemasangan yang salah kan, nggak apa namanya, nggak ada yang ditangguhkan lah istilahnya. Ada yang bisa dikomplain, ya kan? Better ada garansi instalasinya, ya kan? Udah, ini saya mau masang multi-es, ada garansi instalasinya nggak gitu, ya kan? Kalau dealer yang istilahnya udah pengalaman gitu, biasa berani ngasih garansi instalasi, ya kan? Sebenarnya dari segi pemasangannya nggak jauh ya dengan instalasi yang tipe yang lain ya, tapi itu tadi ya harus ada garansi instalasinya supaya konsumen juga akan lebih yakin ya. Iya, lebih yakin lah. Karena kalau misalnya sebenarnya kalau dealernya berani, istilahnya kalau distributor kita istilahnya yang pengalaman, ya kan, mereka akan jamin instalasi mereka bagus, berani ngasih garansi, gitu. Intinya gitu aja. Nah, dari puluhan tahun ya mungkin Daikin ini udah 50 tahun 50 di Indonesia. tahun Daikin di Indonesia. Ya, Daikin berdiri itu sudah 100 tahun. Ya, sudah 100 tahun. ya, Untuk dunia ya. Jepang itu udah di dunia itu udah 100 tahun. Dan dari usia pertama sampai 100 tahun itu fokus untuk kita AC-nya di Indonesia 50 tahun ya, dengan pendingin. fokus itu, dengan itu ya, dengan pendingin ruangan itu ya. Betul. Oke, baik. Dari 50 tahun ya menghiasi dan menyejukkan Indonesia lah gitu ibaratkan. Apa sih sebenarnya kiat-kiat ya dari tim Daikin sendiri untuk supaya AC itu tetap awet, dan biasanya keluhan-keluhan dari pelanggan itu apa sih gitu? Ya, jadi kalau misalnya untuk AC awet ya, sebenarnya itu tergantung dari maintenance sendiri, Pak. AC itu harus dirawat sebetulnya. Paling lama itu sebenarnya kalau untuk rumah itu kita bisa lah 3-6 bulan sekali itu harus cuci. Itu wajib. Apalagi kalau misalnya kayak kafe, resto, atau enggak misalnya kayak hotel, itu kan 24 jam nyala tuh. Itu harus 3 bulan sekali, sebulan sekali bahkan harus itu cuci. Kalau misalkan kita dari maintenance-nya udah dijaga, udah dirawat, jaminlah AC itu umurnya panjang, Pak. Tapi kalau misalkan dari situnya juga kita udah lalai, berarti kayak gitu, nggak aneh kalau misalkan ada beli AC belum setahun udah rusak kompresornya dan lain-lain, udah bocor dan netes dari evaporatornya gitu. Kan banyak kan komplainan, ini udah nggak dingin lagi nih. Nah itu ya tinggal sebenarnya ditanya lagi maintenance nggak atau kayak gitu. Banyak kan sih keluhannya itu ya AC nggak dingin, kalau nggak AC mati, bocor ya. Balik lagi ke instalasi ya, betul. Instalasi juga asal-asalan. Karena jadi kalau AC Bapak istilahnya beli mahal-mahal gitu deh, ya istilahnya masangnya nggak bener,
ya kan tetap Iya, aja iya, rusak toh. Bener, Ya bener. kan? Karena AC itu nggak kayak kulkas. Oke. Colok tinggal dingin, ya kan? AC itu harus ada namanya pemasangan, instalasi yang istilahnya harus benar-benar pasangnya bagus. Dan kedua, AC itu nggak boleh tinggal dari ini, nggak boleh tetangga saya kamarnya segini, kayaknya cukup nih setengah PK, nah nggak boleh, Oke. ya kan? Karena kondisi ruangan berbeda-beda, Iya. ya kan? Kondisi ruangan berbeda-beda. Luar misalnya kamar saya, kayak kamar tetangga saya ukuran kurang lebih bersama deh, ya kan? Saya pakai setengah PK cukup, ya kan? Nah itu bapak tiba-tiba ke toko nanya setengah PK, ya kan? Saya mau beli dah AC-nya setengah PK aja, ya kan? Datang pas dipasang, lah kok nggak dingin ya? Padahal sama setengah PK, bilang barangnya jelek, nggak juga, karena faktor pendingin itu bukan cuma di tetangga, ya kan? Ya kan? Di ruangan itu apa? Misalnya di ruangan itu ternyata dipakainya di bawahnya ada kompor. Di bawahnya kompor 20 apa misalnya kompor kan misalnya dia buka restoran. Iya. Di bawahnya kompor, di atasnya kamar. Ya kan panas ya. Betul. Ya kan? Nggak cukup dong. Nah, kedua, misalnya di sini misalnya satu ruangannya udah gitu ternyata ruangan itu berarah sama matahari. Betul. Ya kan? Setiap setiap itu mataharinya nyengat banget, kan bisa jadi. Iya. Kalau misalnya tetangganya ketutup tembok, ya kan, istilahnya di lantai 1 udah adem, nggak ada apa-apa, kanan kiri oke lah. Tapi kan faktornya banyak, faktor X itu tuh yang menentukan, yang harus dicek konsumen cukup nggak kapasitasnya segini, gitu loh. Berarti nggak cukup hanya ukuran ruangan saja ya? Nggak cukup, faktornya banyak, ya kan. Iya. Nah, betternya kalau misalnya Bapak Ibu mau pasang AC, diskusiin juga ke distributor kita. Kita ruangannya kayak gini loh, kapasitasnya segini loh, ya kan, luasnya segini, peruntukan ruangan saya untuk ini, ya kan. Orangnya di dalam itu berapa banyak ini. Nah, kadang-kadang ya siapa tahu satu kamar dipakai 4 orang kan, bisa jadi bapaknya, emaknya, anaknya tuh di bawah tuh, ya kan, itu tangga sebelah cuma tinggal sendiri doang, ya kan, orang juga berpengaruh. Gitu. Oke, menarik. Artinya kalau dari Daikin ini sendiri, kalau dari pusatnya ya misalkan, ada nggak sih konsumen itu leluasa nggak sih, atau calon-calon konsumen ya leluasa untuk bertanya atau konsultasi sebelum pembelian produk? Seperti apa untuk Daikin? Sebenarnya itu yang kita sarankan, Pak. Jadi kalau misalnya orang baru mau beli AC ya, belum pernah beli AC, disarankan konsultasi sama sales yang dia percaya atau orang yang percaya. Sebenarnya toko itu kebanyakan kan mereka itu hanya by request ya. Saya mau ini. Sedikit toko yang mau menjelaskan dengan detail, harusnya gini, harusnya gitu. Nah, kalau misalnya dari Tribuners ya ada keraguan nih, atau saya nggak paham nih tentang AC dan pengen gitu, boleh tanya saya, boleh tanya Pak Erik, atau tim semua Daikin juga, kita bakal bantu gitu untuk suggest, untuk sarankan yang terbaik gitu. Mampir aja ke kantor Daikin, Jalan BKR nomor 23 Bandung. Ya kan? Nanti kalau misalnya sampai sana, tanya aja di situ. Saya punya ruangan segini, ya kan, di sales di sana banyak kok. Sales di situ banyak. Mau diskusi gitu silahkan. Nah, untuk jam operasional kantor nih, hari Senin sampai Sabtu sampai Minggu atau sampai Jumat? Kita sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai, wah cukup panjang ya, panjang ya. Gitu. Panjang waktu lah. Oke, dan kalau untuk pemasangan mah, kalau belinya dari dealer-dealer pasti sampai hari apapun kayaknya. Kalau dealernya buka, Sabtu biasanya sampai Sabtu mereka. Sampai Sabtu ya. Iya, Minggu libur biasanya, Sabtu. Nah, untuk penjualan ya, untuk penjualan kita berbicara di sejauh barat deh. Nah, ada berapa sih mungkin toko atau dealer yang menjual produk-produk Daikin ini? Kita dealer banyak. Ada di Jawa Baratnya ada 100. Puluhan? Oh, ratusan ya? Ada 100 di Jawa Barat ya, khusus Jawa Barat. Tapi itu belum termasuk Bekasi, Karawang, Depok. Ya Depok, Jabodetabek. Ya kan, kita cuma bilang Jawa Barat ya, exclude Jabodetabek lah. Itu ada 100. Di Bandung sendiri kita cukup banyak, ada sekitar 50. 50 dealer. 50 sampai 60 dealer lah, ya kan? Banyak. Ya. Kalau misalnya mau
datang ke toko-toko dealer resmi Daikin, biasanya ada pelangnya Daikin. Iya, iya. Ada pelangnya Daikin. Nah, itu udah biasanya resmi itu. Iya. Oh, Biasanya itu pasti dealer resmi dipastikan kita. resmi ya? Ya, Iya, kalau dengan pengen pelan-pelan. lebih resmi minta aja sertifikat dealernya. Semua dealer kita punya sertifikat Pasti dealer. ada. Biasanya dipajang kan? Iya, biasanya Biasanya dipajang dipajang. di toko. Di toko ya. Ya, sertifikat tuh. Iya. Tapi kan artinya nggak pernah ada orang yang mencoba untuk mengatasnamakan kan? Berbuat nakal dengan atas nama Daikin itu kayaknya Iya. nggak pernah ya. Karena berat juga ya. Iya. Berat juga untuk Iya. mengganggu nama Daikin ini ya. Ya, jadi makanya kalau misalnya saran saya, ya kan, kalau Daikin itu kan kita nggak bisa langsung jual ke end user, ya kan? Iya. Ya, contohnya Mas punya handphone nih, kita nggak sebut merek ya, Iya. punya handphone, emang pabriknya langsung jual ke situ? Enggak kan? Enggak. Harus beli ke counter lagi kan? Iya. Sama, Daikin juga sama. Oke. Karena regulasi Indonesia seperti itu. Tapi kalau saya sarankan, kalau beli AC silahkan datang ke distributor resmi kita. Betul, Ya kan? resmi. Mereka mau kok kasih suggest kira-kira berapa PK, Ya. ya kan, diskusi gitu. Mereka rata-rata terbuka. Harusnya terbuka. Kalau mereka butuh jualan toh. Kalau Iya. misalnya dikomplain, mereka sendiri yang pusing kan. Iya, Ya kan, betul. biasanya mereka akan kasih suggest. Ya kan, contohnya ruangan ini kira-kira pakai untuk apa-apa, mereka pasti kasih suggest yang benar lah. Oke, Soalnya kalau mereka nggak kasih suggest yang benar, akhirnya masangnya bermasalah, nggak cukup kapasitasnya, toh balik lagi ke tokonya kan. Iya. Tokonya pasti diteror. Ah, saya beli di situ, kenapa nggak dingin gini kan? Toko juga nggak mau ribet tuh, nggak mau pusing kan. Ya kan, pasti akan kasih suggest. Kalau masih tidak puas silahkan datang ke Pak pada Erick ya. Mas Stefan. Ya, silakan Bikin datang ke BKR Daikin, ya. Jalan BKR nomor 23. Iya. Oke. Kalau di sana ada penjualan juga kah? Di Nggak. Jalan BKR ya? Nggak ada ya? Kita nggak jual. Oke. Nggak ada jual. Karena memang hukumnya di Indonesia kan pabrik nggak boleh jual langsung. Oke. ke user. Baik. Nah, yang mungkin ditunggu-tunggu sama Tribuners ya, masalah penjualan dan sebagainya itu adalah promo. Nah, promo ini, seperti apa nih? Apakah promonya itu diatur langsung dari pusat atau ada keleluasaan dengan seperti apa dealernya membuat kebijaksanaan? Seperti apa sih biasanya kok? Jadi kalau promo, biasa dealer kasih promo, Iya. biasa, ya kan. Jadi setiap dealer pasti akan sistem promonya, dealer pasti mengajukan, oh saya market kurang ramai nih, Iya. Daikin, ayo dong bantu dong. Ya, biasa kita support kayak gitu. Oh, Tergantung inisiatif dari dealer tersebut mau nggak dibantu, ya kan. Nah, biasanya kalau mau beli AC, ada promo apa enggak, kudu ngecek sih. Harus ngecek. Iya. Harus dibandingkan antara toko ini dengan toko yang lainnya. Iya. Karena sistem promo mereka beda-beda. Ada yang, saya promonya biar narik nih orang bisa kredit. Ada yang kreditnya 0%, ada. Iya. Oh, saya biar ini pemasangannya nggak terlalu mahal nih, diskon pemasangan. Ada yang seperti itu. Ada yang minta ini. Jadi istilahnya banyak lah promo-promo di toko. Ya kan, silakan datang ke distributor Daikin terdekat, dealer resmi Daikin, tanyakan promo yang berlaku apa. Oke. Silakan. Siapa tahu ada promo untuk perawatan 6 Ya, bulan ke depan ya. Iya. Bisa Ya, aja ya. kan tahu ya, sekarang kan lagi boleh dibilang kan market kurang itu ya. Iya. Belakang ini banyak isunya seperti itu. Isunya lagi isunya- harga apa nilai beli orang ya. Isunya kan di Daya pemerintah beli, seperti daya itu tuh. beli ya. Kan di berita-berita kan banyak tuh, ya kan. Makanya dealer-dealer tuh sekarang lagi pada aktif lah, kurang lebih Betul. aktif lah. Mereka kalau nggak kayak gitu, ya gimana bisa jualan kan? Oke. Aktif Baik. Mungkin ini terakhir atau mungkin nanti tiba-tiba ada pertanyaan lain ya. Oke. Untuk pembelian tadi kita udah bahas ya. Untuk pembelian dan untuk perawatan sudah terjawab. Nah, pengoperasian juga tadi sudah kita bahas, tentang keawetannya juga sudah kita bahas. Nah, apa sih yang bisa disampaikan kepada Tribuners nih terkait dengan kemampuan-kemampuan atau keunggulan-keunggulan dari produk-produk AC Daikin ini? Silakan. Oke, ini kalau bisa Multias sendiri ya. Selain dari dia itu ada inverter barangnya yang pasti itu udah hemat. Terus juga tadi ada mode low watt. Di outdoornya juga kita udah pakai super PCB, Pak. Super PCB. Iya, jadi di mana kalau misalnya kita tahu kan listrik di Indonesia itu tegangannya naik turun nggak stabil. Iya. Kalau Multias itu kita udah punya tahanannya paling rendah itu masih bisa berkuat ya
artinya nggak konslet, itu sampai 140 volt, paling tingginya itu di 330 volt. Nah, itu aman. Jadi kalau misalnya tegangannya ada 440. Ya, 440 ya. 440 volt. Jadi kalau misalnya tegangan di antara itu, kita masih kuat, Pak. PCB-nya jadi nggak cepet jebol. Karena yang ditakuti sama orang itu, wah inverter mah kalau outdoornya suka jebol. Katanya kayak gitu. Jadi sering saya kompresornya cepet rusak juga di outdoornya. Nah, kalau yang multi-S itu enggak. Itu sih kurang lebih. Jadi inverter, super PCB, ada mode low watt juga, yang pasti hemat tempat, hemat listrik, hemat daya. Oke, apalagi untuk daerah-daerah yang mungkin sering pemadaman listrik ini sangat-sangat ini ya, sangat-sangat membantu ya. Betul. Dengan ada PCB-nya ini gitu. Oke. Nah, untuk AC multi-S ya, multi-S ini sejauh ini atau ini dari 2018 ya? Ada inovasi ini 2018. Nah, seperti apa nih untuk penjualannya atau minat dari konsumen untuk membeli AC multi-S ini? Iya. Kalau minat sih boleh dibilang kan cukup banyak ya, ya kan untuk multi-S sendiri. Kan karena banyak masyarakat boleh dibilang tahulah, oh ini keunggulannya seperti ini gitu kan. Jadi banyak juga sih yang minat istilahnya sama produk ini. Di samping itu kan ini boleh dibilang kan produk unggulan Daikin ya. Multi-S ini kan produk unggulan Daikin. Boleh dibilang kita untuk servis itu boleh dibilang jadi prioritas. Itu dari prioritas, ya kan, dan garansinya juga lebih panjang, ya kan, lebih panjang daripada AC standar. Maksudnya AC standar yang tetap non inverter, ya, gitu, ya kan, dan garansi kita lebih, udah gitu juga kan ini produk unggulan, kita pasti lebih cepat lah nganggapinnya, karena memang udah komitmen kita untuk AC multi-S ini kita jadi boleh dibilang jadi istilahnya prioritas kita lah untuk servis. Dan untuk saat ini kita servis itu untuk masalah garansi, masalah servis ya, itu kita udah survei itu nggak sampai 1%, ya kan, dari penjualan, ya kan, dari total penjualan, ya kan, itu udah ribuan jualan nggak sampai 1%, cuma sekitar 0,38, ya nggak salah itu, sekitar, pokoknya nggak sampai 1% deh, 0,3 berapa gitu. Ya kan? Nah itu cukup kecil ya, bukan cukup kecil, nggak sampai 1%, kecil banget, ya nggak sampai 1%. Itu penjualan seluruh Indonesia ya, ya kan nggak sampai segitu. Jadi boleh dibilang konsumen nggak perlu khawatir lah sama produk ini. Walaupun aneh, ini apa sih? Baru teknologi baru, jangan khawatir. Oke. Garansinya berapa lama nih? Garansi kompresor 3 tahun. 3 tahun. Kan yang mahal itu kompresornya ya. Betul. Itu yang paling ditakutkan sama garansi spare part 3 tahun. 3 tahun juga ya. Gitu. Ya kan, jadi kalau biasa kan garansi kan yang spare part setahun paling. Oke. Ini 3 tahun. 3 tahun ya. Ya, jadi jangan khawatir lah. Susah. Oke. Baik. Oke, terima kasih Ko Erik dan Ko Stefanus ya. Terima kasih. Stefanus, terima kasih untuk informasinya terkait dengan produk dari Daikin, khususnya produk inovasi yang AC multi-S yang sangat semoga bisa menjadi pilihan dari konsumen ya, khususnya yang baru menyaksikan ini, dan secara khususnya lagi bagi konsumen atau calon konsumen yang baru memiliki AC atau akan memiliki AC di rumahnya ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Ko Erik, Ko Stefanus? Nggak sih, saya rasa dari tadi kita diskusiin udah banyak ya. Sudah banyak ya. Sudah sangat cukup ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk kualitas dari produk Daikin ya. Kita sudah 50 tahun di Indonesia. Oke. Gitu. Baik. Fokus di AC. Kalau mau ke Daikin yang ada di Bandung, kemana alamatnya? Nomor 23. Jalan BKR nomor 23 ya. Oke. Silakan langsung mampir. Dan bisa langsung berdiskusi di sana ya. Berdiskusi dan apa-apa yang harus diketahui bagi orang-orang atau bagi keluarga mungkin yang baru pertama kali dan akan berencana memiliki AC di rumahnya. Nah, seperti itu. Terima kasih Ko. Sehat selalu, sukses selalu buat Daikin. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, itu tadi Tribuners perbincangan saya dengan Ko Erik dan Stefanus terkait dengan inovasi terbaru dari Daikin, yaitu AC multi-S yang sangat-sangat keren ya. Sangat-sangat keren dan pasti bisa menyejukkan kalian semuanya. Terima kasih, saya Daniel Damanik, sampai jumpa pada program berikutnya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.